Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit tidak menular atau non-communicable disease yang sering ditemukan di hampir seluruh masyarakat yang ada di dunia dan diperkirakan akan terus meningkat. Diabetes mellitus sendiri merupakan penyakit kronis yang terjadi ketika kondisi tubuh tidak dapat memproduksi hormon insulin atau tidak dapat memaksimalkan penggunaan dari hormon insulin, sehingga menyebabkan kadar glukosa dalam darah meningkat. Diabetes mellitus menurut berbagai sumber dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu DM tipe 1, tipe 2, tipe spesifik lain, dan juga gestasional. Namun, umumnya yang paling sering terjadi adalah DM tipe 1 yang disebabkan karena berkurangnya sekresi insulin dari dalam pankreas, dan juga DM tipe 2 yang disebabkan karena resistensi insulin. Selain DM tipe 1 dan 2, terdapat juga dua klasifikasi lain. DM tipe spesifik lain yaitu disebabkan etiologi yang bervariasi, sedangkan DM gestasional disebabkan adanya resistensi dan defisiensi insulin relatif yang menyertai proses kehamilan. Peningkatan jumlah penderita DM berkaitan dengan beberapa faktor, yaitu faktor diabetes, riwayat hipertensi, alkohol, ataupun kopi. Gejala diabetes mellitus dapat dibedakan menjadi akut dan kronik. Gejala diabetes mellitus akut yaitu polifagia atau banyak makan, kemudian juga polidipsia atau banyak minum, tapi diikuti dengan poliuria, banyak dengan jumlah volume kencing yang banyak atau sering kencing, kemudian juga nafsu makan yang bertambah, namun diikuti dengan penurunan berat badan. Kemudian selanjutnya untuk gejala diabetes mellitus kronik yaitu kesemutan, rasa kebas di kulit, kram, kemudian kelelahan, juga pandangan mulai kabur. Ciri utama manifestasi penyakit diabetes mellitus di rongga mulut adalah adanya peradangan pada gusi secara berlebihan. Manifestasi klinis lainnya seperti gingivitis, periodontitis, serostomia, hingga oral candidiasis. Salah satu komplikasi utama diabetes mellitus yang paling sering dijumpai adalah infeksi kaki diabetes atau IKD. IKD merupakan penyakit yang dapat menyebabkan amputasi ekstremitas bawah hingga kematian bagi penderitanya. Untuk mencegah terjadinya IKD diperlukan serangkaian terapi, mulai dari perawatan konservatif, antibiotik, perawatan luka, atau pembedahan tergantung kondisi pasien, sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik. Terapi non-farmakologi DM. Yang pertama ada pengaturan diet. Diet merupakan langkah penting dalam penanganan DM pada pasien. Diet yang baik merupakan kunci keberhasilan penata laksanaan DM. Yang kedua ada olahraga. Olahraga pada pasien secara langsung dapat meningkatkan fungsi fisiologis tubuh dengan mengurangi kadar glukosa darah, meningkatkan sirkulasi darah, menurunkan berat badan. Mengenai terapi farmakologi diabetes mellitus. Jadi jika seorang pasien telah melakukan pengaturan pola makan dan latihan fisik tetapi tetap tidak dapat mengontrol kadar gula darahnya, maka disarankan untuk mengkonsumsi obat golongan hipoglikemik, obat atau insulin. Jadi obat ini berfungsi untuk menstimulasi protein dan lemak dari glukosa. Contoh dari obat hipoglikemik adalah sulfonylurea, bingwanit, inhibitor alfa glukosidase, dan insulin sinitizing. Diabetes mellitus atau DM merupakan penyakit di mana kadar gula dalam darah cukup tinggi karena tubuh tidak dapat menggunakan insulin sehingga gula di dalam darah tidak dapat dimetabolisme. Di Indonesia menjadi negara dengan jumlah penderita diabetes terbesar kelima dunia. Adapun gejala dari penyakit DM ini yaitu sering kencing, cepat lapar, berat badan menurun, cepat lelah, luka sulit sembuh, dan kelihatan kabur. Nah, adapun cara mencegah terjadinya DM yaitu dengan menerapkan beberapa perilaku. Yang pertama, mengonsumsi makanan yang bergizi, rutin olahraga, tes rutin kadar gula, mengurangi stres, dan hindari merokok dan minuman alkohol. Setelah mengetahui nilai kadar gula darah, maka sebaiknya segera melakukan perubahan pada gaya hidup kita apabila memang nilai kadar gula darahnya tinggi, dan segera lakukan pemeriksaan rutin ke dokter terdekat. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi dari IPE atau Interprofessional Education. Interprofessional Education adalah suatu pelaksanaan pembelajaran yang diikuti oleh dua atau lebih profesi yang berbeda untuk meningkatkan kolaborasi dan kualitas pelayanan, dan pelaksanaannya dapat dilakukan dalam semua pembelajaran. Manfaat dari IPE dan juga kolaborasi antara kedua itu diantaranya pertama, membangun kerjasama tim dan juga memberikan pelayanan. Yang kedua adalah meningkatkan pemahaman peran antara profesi lainnya, dan yang terakhir adalah meningkatkan penerimaan yang bisa sama antar profesi lainnya. Dalam menangani pasien diabetes mellitus, kemampuan kolaborasi dan bekerja sama antar praktisi kesehatan sangat dibutuhkan, sehingga menghasilkan outcome yang bagus bagi pasien diabetes mellitus. Maka dari itu, mari kita bersama-sama mengikuti Interprofessional Education dengan baik untuk menghasilkan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas.